Welcome back everyone. Selamat datang kembali semuanya. Bersama kami lagi Alex Greiner, seorang penulis, analis pasar, dan juga mantan manajer hedge fund untuk membahas perang energi. Jadi terima kasih kembali ke program ini. Senang bisa bergabung lagi dengan Glenn. Senang bisa berfikir sama Anda. Dan selamat usiu, Glenn. Ketika Amerika Serikat mengejar Venezuela, Trump pada dasarnya mengukur keberhasilannya dari seberapa besar kekayaan yang mereka ambil dan bagaimana minyaknya kini berada di bawah kendali Amerika. Kita melihat hal yang sama dengan Iran. Ketika mereka mengejar Iran, ada sejumlah komentar. Anda mungkin melihat poin-poin pembicaraan utama ini di televisi Amerika. Akan ada penderitaan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Dan keuntungan jangka panjang itu diukur dari akses terhadap minyak Iran. Orang Iran akan menjual minyak mereka dalam dolar. Seiring perang berlangsung, mereka menekankan bahwa China sekarang diputus dari minyak Iran. Ini adalah hal yang baik. Dan tentu saja perang terhadap Rusia juga sejak hari pertama memiliki komponen energi yang sangat besar. Maksudnya, Amerika menghancurkan Nord Stream. Orang Eropa memutuskan diri dari energi Rusia. Mereka mencoba memaksa seluruh dunia ikut menjatuhkan sanksi, tetapi tidak berhasil. Namun dalam perang yang sebenarnya, bukan hanya di Iran, tetapi juga dengan Rusia, kita melihat bahwa infrastruktur energi telah menjadi sasaran utama. Dan pada saat yang sama, pembalasan terhadap negara-negara Teluk berfokus pada energi. Kita melihat koridor-koridor energi utama, entah itu Selat Hormuz, Laut Merah, atau Laut Hitam. Semua ini. Dan tentu saja, pasar energi Ukraina yang hancur juga bisa dimasukkan ke kategori yang sama. Saya hanya ingin tahu, bagaimana Anda melihat peran energi dalam perang-perang ini? Mengapa energi menjadi fokus yang begitu sentral? Karena perang ini tampaknya juga saling terhubung secara mendalam. Energi telah menjadi pusat perang-perang imperialis selama 120 tahun terakhir. Sejak Inggris memutuskan bahwa minyak adalah energi masa depan, dan mereka menemukan bahwa Timur Tengah kaya akan sumber daya minyak. Perang-perang imperialis pada praktiknya berfokus pada energi. Pentingnya energi juga terlihat dari fakta bahwa saat ini, apa yang mereka sebut bahan bakar fosil, yaitu hidrokarbon, melakukan pekerjaan lebih dari 50 kali lipat dibandingkan tenaga otot manusia. Dan energi adalah salah satu komponen utama PDB. Semakin banyak energi yang digunakan suatu perekonomian, semakin kaya perekonomian itu. Biasanya standar hidup dan kemakmurannya juga lebih tinggi dan seterusnya. Jadi, energi benar-benar sangat penting bagi perekonomian global. So it's absolutely central to the global economy. And it's no wonder that the Trump administration. Dan tidak mengherankan jika pemerintahan Trump bertekad untuk menguasai Venezuela, yang katanya memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Saya bilang katanya, karena semua ini dilaporkan sendiri. Dan setiap negara yang melaporkan cadangan minyaknya punya insentif untuk berbuat curang, karena kuota OPEC mereka ditentukan berdasarkan besarnya cadangan tersebut. Jadi, semakin besar cadangan mereka, semakin banyak yang bisa mereka ekspor ke pasar global. Dari sudut pandang itu, mereka punya insentif untuk berbuat curang. Lalu, cadangan minyak ini pada dasarnya seperti ajaib dan tidak pernah habis. Karena cadangan pada tingkat yang sama yang dilaporkan sejak tahun 1980-an dan 1990-an tetap tidak berubah sampai hari ini, meskipun 100 juta barel minyak dibakar setiap hari. Barrels of oil get burnt every day. And the United States, Dan Amerika Serikat, yang produksi minyak dalam negerinya mengalami penurunan tajam, yang dianggap sebagai penurunan permanen, tidak pernah berhasil membalikkan penurunan itu sampai munculnya fracking. Namun, minyak hasil fracking hanya terdiri dari komponen ringan. Artinya, minyak itu bagus untuk memproduksi bensin, tetapi tidak memiliki komponen yang lebih berat untuk menghasilkan solar, bahan bakar jet, minyak bakar, dan berbagai hal yang penting bagi transportasi udara, serta penggunaan berat seperti pembangkit listrik termal, kapal, tanker, yang menggunakan minyak bakar berat sebagai bahan bakar, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya, mereka punya bahan bakar untuk mobil bensin, dan hanya itu.
Karena itu, mereka membutuhkan minyak mentah Venezuela. Trump juga sangat tertarik menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 yang memiliki sebagian cadangan minyak berat terbesar di dunia di Pasir Tar, Alberta. Lalu, the Fez, Timor Tengah. And then there's the Middle East, obviously, and so it seems to me from Jadi, menurut saya, ini memang bukan tujuan resmi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tapi kalau seseorang ingin menguasai produksi minyak mentah dan gas alam dunia, seperti yang ingin dilakukan Inggris sebelum Perang Dunia Kedua, maka kurang lebih itulah tepatnya yang sedang dilakukan pemerintahan Trump. Sekarang, Anda bisa bicara tentang program nuklir dan program rudal balistik. Anda bisa bicara tentang hak-hak perempuan, kebebasan, demokrasi, dan semua hal itu. Tapi pada akhirnya, semuanya bermuara pada sumber daya energi, pada pengendaliannya, dan yang paling penting, memastikan bahwa semua itu diperdagangkan dalam dolar Amerika Serikat. Karena dengan begitu, Amerika Serikat mengendalikan seluruh perdagangan. Bank-bank Amerika bisa membiayai perdagangan itu, dan semua aset tersebut menjadi kekayaan dan aset lembaga-lembaga perbankan Barat. Western banking institutions. Yeah, it's a good point. All about Ya, itu poin yang bagus soal retorika seputar hak asasi manusia, demokrasi, dan hak-hak perempuan. Maksud saya, ada kepentingan perang, lalu ada kepentingan nyata yang konkret, dan kemudian ada cara menjual perang itu. Dan sekali lagi, inilah yang dilakukan propaganda politik. Ia mengambil kepentingan yang keras, lalu menjualnya sebagai altruisme. Tapi menarik juga apa yang Anda katakan tentang aspek finansialnya, karena kita melihat bahwa perang energi juga berdampak sangat besar pada sistem keuangan. Dan memang, Anda mungkin melihat klipnya, saya rasa 2 atau 3 minggu lalu, Scott tidak, mungkin lebih baru dari itu, Scott Bessent. Dia mengatakan bahwa keberhasilan besar terkait Venezuela bukan hanya mendapatkan akses ke minyak mereka, tetapi juga bahwa mereka sekarang akan menjual minyak itu dalam dolar, yang akan memperkuat petrodolar. Dan dia sedang menekankan satu hal. Sama juga dengan Iran. Bukan hanya bahwa mereka akan menghasilkan banyak uang, tetapi mereka juga akan menjual minyak mereka dalam dolar. Mereka akan menggunakan hasil penjualan minyak dalam dolar itu untuk membeli produk pertanian Amerika. Amerika akan menjadi pemasok eksklusifnya. Sekali lagi, ini ketika mereka sedang membayangkan seperti apa bentuk sebuah kemenangan. Rusia juga, setelah perang proksi di Ukraina, nalibestora kan kembali ujung dolar. Every singet nekent warnit you. With the warith not attastants, the saw is simply kikafsind you, tam memperquatspen senthal dar. The central role of the dollar, and this of course is happening at the backdrop of Ini tentu saja terjadi di tengah upaya besar untuk menjauh dari dolar dan sistem keuangan Amerika Serikat. Contohnya adalah BRICS, yang juga ingin disingkirkan oleh Trump. Atau lebih tepatnya, dia mengatakan bahwa pada dasarnya dia sudah mengalahkan BRICS, tapi Anda tahu, kata-kata sekarang tidak lagi terlalu berarti. Namun ini tetap relevan, karena BRICS, yang terutama dipimpin oleh Tiongkok, kini berada di garis depan dalam diversifikasi mata uang, bank-bank pembangunan, sistem pembayaran, dan sebagainya. Saya ingin tahu bagaimana melihat relevansinya di sini. Bagaimana menjelaskan sistem keuangan ini dan persaingan memperebutkannya. how would you explain the financial system, the competition over it? Well, as far as economies go, Kalau bicara soal ekonomi, semua ini pada dasarnya tidak penting. Tidak penting dalam arti, kalau Anda membutuhkan minyak, toh Anda akan menemukan minyak di pom bensin. Anda tidak memerlukan pangkalan militer. Anda tidak perlu melancarkan perang imperialis tanpa akhir. Karena saya yakin, Anda bisa mendapatkan minyak di Norwegia. Memang, Norwegia adalah negara kaya minyak. Tapi Austria tidak punya sumber daya minyak. Swiss tidak punya sumber daya minyak. Kroasia punya sumber daya minyak yang sangat minim. Sepanjang hidup saya, Anda bisa datang ke pom bensin dan membeli minyak. Tidak perlu perang imperialis. Tidak perlu punya pangkalan militer di Timur Tengah, atau Venezuela, atau Kanada, atau Nigeria, atau dimanapun. Pada dasarnya, itu perdagangan global. Kami mengekspor apa yang kami punya. It was global trade. We exported what we had, and we bought what we needed.
and this is true for every country. Dan kami membeli apa yang kami butuhkan. Dan ini berlaku untuk setiap negara. Inilah yang disebut perdagangan global yang normal, adil, dan konstruktif di antara berbagai negara. Pilihan yang sama juga tersedia bagi Amerika Serikat. Mereka bisa saja mengekspor apa yang mereka miliki dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Namun, lapisan finansial dalam seluruh persamaan ekonomi itu tidak memperoleh apapun jika mereka sekadar memperdagangkan minyak. Karena bagi mereka, hadiah utamanya adalah tetap mengendalikan wilayah-wilayah yang kaya sumber daya minyak. Sebab kemudian, mereka bisa menggunakan kekayaan sumber daya itu sebagai jaminan mereka sendiri. Artinya, mereka dapat memberikan pinjaman kepada klien-klien mereka, perusahaan seperti BP, Chevron, Unocal, semua perusahaan minyak ini, semua raksasa minyak ini, untuk pergi mengembangkan sumber daya minyak tersebut di seluruh dunia dan memperdagangkan minyak itu, menjualnya dalam dolar AS. And trade those oils, sell them for US dollars. Why is that important? Because Mengapa itu penting? Karena begitu, katakanlah, sebuah bank seperti JP Morgan memberikan pinjaman kepada Chevron, misalnya pinjaman sebesar $1 miliar. Begitu pinjaman itu diberikan kepada Chevron, pinjaman $1 miliar itu menjadi aset di neraca JP Morgan. Dan Chevron harus mulai membayar pinjaman itu dalam dolar AS dengan menjual minyak tersebut dalam dolar AS. Dengan begitu, katakanlah proyek pengembangan minyaknya berada di Nigeria, Iran, Rusia, atau dimanapun, Kazakhstan, terlepas dari dimanapun proyek itu berada di dunia, proyek itu akan menghasilkan arus kas dalam dolar AS. Artinya kekayaan Iran, Kazakhstan, Nigeria, Meksiko, atau dimanapun akan mengalir ke bank-bank pusat uang barat, yang biasanya adalah bank-bank besar di Wall Street dan City of London. Dan dengan cara itulah mekanisme kolonialisme modern. Karena mekanisme itu selalu memastikan bahwa kekayaan dari wilayah-wilayah dunia yang dikolonisasi pada akhirnya mengalir ke pusat-pusat keuangan barat seperti London, New York, Paris, dan seterusnya. Jadi, untuk memastikan hal itu terjadi, agar Iran tidak, secara tak sengaja, membiayai sumber data dengan set mereka sendiri dan memberikan kontrak-kontrak itu kepada perusahaan domestik Iran. Untuk melakukan itu, Anda perlu memperoleh kendali politik atas negara tersebut. Maksudnya, kalau Anda punya para mullah di Teheran yang dianggap lancang ini, yang ingin membangun negara mereka secara mandiri, menanamkan modal mereka di dalam negeri, mendanai pembangunan mereka sendiri, mendanai perusahaan sumber daya energi dan infrastruktur energi mereka sendiri, lalu perlahan membangun masyarakat mereka dari bawah, menjadikannya lebih kaya dan lebih maju, serta mencapai kemakmuran dan standar hidup yang lebih tinggi, maka mereka langsung berhadapan dalam konflik dengan kekuatan kolonialis Barat. Karena mereka ingin bisa mengeruk kekayaan itu dari Iran. Dan cara mereka melakukannya adalah dengan mengirim perusahaan-perusahaan mereka sendiri yang didanai oleh bank-bank mereka sendiri. Dan di sini, orang-orang mengenal perusahaan Barat seperti BP, Shell, Chevron, KBR, Halliburton, dan semua korporasi raksasa yang kita lihat di mana-mana di seluruh dunia. Namun kita harus membedakan antara insentif mereka dan insentif bank-bank. Karena Chevron bisa pergi ke Iran, mengajukan penawaran untuk proyek-proyek pembangunan dengan Kementerian Energi Iran atau semacamnya. Lalu, jika mereka memenangkan kontrak, mereka bisa menyepakati bahwa bank-bank Iran akan mendanai pembangunan ini dan Anda akan membayar kembali pinjaman itu kepada bank-bank Iran. Chevron sebenarnya tidak peduli. Bagi mereka, $1 atau $1 rial. Tidak ada bedanya. Dan bank-bank seperti JP Morgan, Goldman Sachs, dan Citigroup tidak mendapat apa-apa jika Chevron membuat perjanjian pinjaman dengan Bank Iran, Bank Kazakhstan, Bank Nigeria, dan seterusnya. Jadi, di dalam sistem keuangan, Baratlah insentif utama untuk kolonisasi dan perang penaklukan ditentukan. Dari situlah semuanya berasal. Lalu, untuk memastikan perusahaan seperti BP, Chevron, dan Halliburton bertindak sesuai keinginan para bankir mereka,
Anda akan selalu menemukan seseorang dari Goldman Sachs, JP Morgan, atau bank semacam itu duduk di dewan direksi semua perusahaan ini. Tujuannya untuk memastikan korporasi-korporasi ini tidak mulai benar-benar melayani kepentingan para pemegang sahamnya. Karena yang lebih penting adalah melayani kepentingan para bankir mereka. Because it's more important to serve the interests of their bankers. Well, let's say for a moment that the war against Baik, Iran was mari about kita anggap sejenak bahwa perang melawan Iran bukan soal membebaskan perempuan atau hak asasi manusia. Demikian pula bahwa negara-negara NATO tidak memulai perang di Ukraina pada tahun 2014 untuk memajukan kebebasan. Namun sekali lagi, ini adalah kepentingan geostrategis. Lalu, menurut Anda, apa konsekuensi dari kekalahan? Karena dari sudut pandang saya, sekali lagi, perang-perang itu belum berakhir. Tetapi tampaknya perang melawan Iran dan Rusia kemungkinan besar akan berakhir dengan kekalahan. Apa artinya itu bagi Amerika Serikat dan Barat politik dalam hal pasar energi dan sistem keuangannya? Maksud saya sekali lagi, ini sulit. Kita tidak punya bola kristal, dan ini hal yang baru. Kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekali lagi, Anda adalah analis pasar. Menurut Anda, apa yang akan terjadi atau kita lihat? Market analyst. What would you expect happen or to see? Thank you, Glenn. That's like the perfect question because Terima kasih, Glenn. Itu pertanyaan yang tepat sekali karena, maaf, cara saya memahaminya, ada suatu pengaturan menyeluruh di mana korporasi-korporasi yang menjadi klien lembaga perbankan barat berkeliling dunia dan membangun fasilitas produksi minyak, fasilitas produksi gas, tambang, serta usaha pertanian. Semua ini didanai oleh pinjaman dari bank-bank tersebut. Benar? Pinjaman-pinjaman ini adalah aset dalam neraca bank-bank itu. Artinya, pinjaman kepada klien mereka merupakan aset bagi bank. Dan aset-aset ini menghasilkan arus kas yang mengalir ke bank-bank tersebut. Dan Anda tahu, kita punya sistem perbankan cadangan fraksional yang ajaib ini, yang pada dasarnya sendiri adalah kebohongan besar, tetapi itu topik lain. Namun, katakanlah bank-bank ini memiliki tingkat leverage yang sangat tinggi. But let's say that these banks are very highly leveraged, and I think that today American banks are. Dan menurut saya, saat ini bank-bank Amerika memiliki leverage mendekati 20 kali. Benar? Artinya, aset di neraca mereka 20 kali lebih besar daripada bantalan keuangan yang bisa menyerap kerugian, yaitu aset tier 1 mereka. Jadi jika sebagian aset mereka bermasalah, mereka punya bantalan untuk meredam dampaknya dan menyerap kerugian itu. Namun yang terjadi justru, leverage mereka begitu tinggi, sehingga jika 5% aset mereka bermasalah, seluruh bank berisiko gagal total. Dan menurut saya, untuk bank-bank Eropa, situasinya bahkan jauh lebih buruk. Karena saya rasa bank-bank Eropa yang terlalu besar untuk dibiarkan gagal memiliki leverage hingga 30:1. Artinya, jika hanya 3,3% aset mereka gagal, seluruh bank bisa gagal. Of their assets fail, the whole bank could fail. Now, that then puts Nah, itu kemudian membuat seluruh sistem berada di bawah tekanan dan berisiko mengalami keruntuhan sistemik total. Artinya misalnya, kalau JP Morgan gagal 100%, itu akan menyeret banyak bank besar lain di Amerika Serikat. Karena semuanya saling memiliki eksposur satu sama lain. Jadi tiba-tiba, kalau JP Morgan gagal, mungkin Citigroup akan menanggung akibatnya. Karena mereka punya transaksi derivatif yang sangat besar satu sama lain. Jadi kalau JP Morgan mengalami kerugian derivatif yang harus dibayarkan kepada Citigroup, Citigroup tidak akan pernah menerima uang itu. Mungkin eksposur mereka sendiri akan memburuk begitu parah, hingga Citigroup kemudian gagal juga, dan seterusnya. Jadi yang terjadi adalah semacam keruntuhan sistemik di sektor perbankan seperti pada tahun 2008. Nah, mengapa ini kemungkinan besar terjadi? Now, why is this likely? Because I think that a lot of the assets of Western banks. Karena saya pikir banyak aset bank-bank barat memang terikat pada kawasan seperti Timur Tengah. Sebab mereka punya investasi besar di sektor minyak, sektor gas alam, dan semua sektor komoditas curah yang diekspor dari kawasan itu. Semuanya selalu dihargai dalam dolar AS, dan pendapatan tunai dari penjualan tersebut
digunakan untuk membayar utang-utang ini, pinjaman-pinjaman yang menjadi aset bank-bank barat itu. Jadi hari ini kita tahu bahwa misalnya, Qatar telah sepenuhnya berhenti memproduksi dan mengekspor gas alam. Artinya, arus kas itu menyusut hingga nol. Artinya, aset-aset pada bank manapun yang memegang aset tersebut kini menjadi kredit macet, yang mungkin tidak akan pernah dibayar kembali, kecuali jika, entah bagaimana secara ajaib, Barat memenangkan perang dan mengembalikan semuanya seperti semula. Hal yang sama juga berlaku untuk produksi minyak Saudi, karena saat ini Saudi mengekspor hampir tidak ada. Wishful 20 per hari. Exporting close to nothing, close to 0 barrels a day. And so I think that what has happened in the Middle East. Jadi, saya pikir apa yang telah terjadi di Timur Tengah, dan kita tidak tahu sepenuhnya sejauh mana dampaknya. Karena jelas bank adalah lembaga terakhir yang akan memberitahu kita kebenaran tentang eksposur keuangan mereka. Tetapi seluruh bangunan itu telah menabrak gunung es, seperti ungkapan yang biasa dipakai, dan tidak ada jalan untuk membalikannya. Lalu, terlepas dari seluruh masalah itu, ada masalah AI. Banyak bank ini telah menginvestasikan uang dalam jumlah yang benar-benar sangat besar di industri AI Amerika. Investasi ini ternyata jauh lebih besar daripada yang kita ketahui. Selain sekitar 1,35 triliun dolar yang kita tahu telah diinvestasikan, ternyata ada lagi 1,6 triliun dolar berupa utang yang disembunyikan di luar neraca perusahaan-perusahaan seperti Nvidia, Alphabet, Amazon, dan seterusnya. Nvidia and Alphabet and Amazon and so forth. But these debts are real nevertheless. Namun utang-utang ini tetap nyata. Karena Amerika Serikat, orang-orang yang berkuasa, entah karena alasan apa, memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada AI. Dan mereka tampaknya mengandalkan dominasi global yang tak terbantahkan dan permanen dalam AI. Mereka mengira pada dasarnya bisa menyandera dunia, kalau boleh dibilang begitu. Kalau Anda ingin AI, hanya ada satu toko di dunia tempat Anda bisa membelinya. Ternyata itu juga salah perhitungan besar. Jadi, menurut saya, sistem keuangan Amerika, dan pada gilirannya, kurang lebih sistem keuangan Barat, telah berada di ambang badai yang nyaris sempurna. Dan konsekuensinya, saya kira, secara matematis tidak terelakkan. Ini hanya soal waktu. Tapi, Anda tahu, ini seperti ketika sebuah pesawat kehilangan mesin dan mulai jatuh. Anda tahu pesawat itu akan jatuh, dan Anda tahu bahwa kehancurannya tak terhindarkan. Tetapi bukan jatuhnya yang menghancurkan pesawat dan membunuh para penumpangnya. Itulah saat ketika jatuhnya tiba-tiba berakhir, ketika pesawat mendadak berhenti. Itulah saat ketika semua orang tewas. Dan saya khawatir hal itu sekarang sedang mendatangi kita. Saya tidak tahu apakah ini bisa dibalik tanpa perombakan total terhadap sistem moneter Barat dan hubungan dagang Barat dengan seluruh dunia. Kita harus segera mencabut semua sanksi terhadap Rusia. Kita harus segera memulai, katakanlah, proses perdamaian yang terhormat dan adil di Timur Tengah. Dan saya rasa tidak realistis untuk mengharapkan itu terjadi dalam waktu dekat. Jadi menurut saya, oligarki keuangan kita sedang menyandera kita semua, karena kita adalah penumpang di kapal Titanic mereka, yang sudah menabrak gunung es. Dan mereka akan berusaha menyelamatkan kapal itu, bahkan jika mereka harus mengorbankan setiap penumpang terakhir di dalamnya. Saya merasa aneh ketika melihat serangan, misalnya oleh Yaman terhadap Arab Saudi, betapa menghancurkannya serangan itu, dan betapa besar dampaknya nanti. Tetapi ternyata, begitu sedikit ruang yang benar-benar diberikan media untuk membahasnya. Dan juga, ya, tampaknya ada semacam manipulasi pasar. Juga cukup jelas bahwa Trump, setiap kali harga minyak naik terlalu tinggi, saat itulah dia mulai berbicara tentang perdamaian. Muncul cerita bahwa pihak Iran meneleponnya. Dan sekarang, mereka teen-voing. We're more than birthday sting. Athema dis 20th keen to sing ini menalasar. Directly tied to manipulating the markets and I can see why as Trump. Dan saya bisa memahami kenapa, seperti yang dikatakan Trump, mereka berada dalam situasi yang sangat genting. Itulah sebabnya mereka harus menandatangani MOU. Dan JD Vance juga mengatakan hal yang sama, bahwa kita membutuhkan MOU itu untuk sedikit membuka pasar agar kita bisa menyalurkan energi.
Jadi mereka cukup terbuka soal apa yang mereka lakukan. Tapi Anda mengatakan bahwa krisis perbankan sekarang tidak terhindarkan. Artinya, pesawatnya sudah menuju jatuh. Kita belum menghantam tanah. Tepatnya seperti apa itu nantinya? Anda tadi menjelaskan bagaimana Amerika Serikat harus menyesuaikan diri. Tetapi bagaimana tepatnya? Indikator apa yang Anda perhatikan? Apakah Anda melihat obligasinya mulai runtuh? Ya. Yes. So, Jadi Anda tahu, saya tadi menyebut krisis keuangan tahun 2008. Saya tidak berpikir itu akan terjadi lagi, Glenn. Bukan karena situasinya tidak separah itu. Situasinya jauh lebih parah daripada waktu itu. Tetapi, sementara itu, oligarki perbankan telah melakukan kudeta. Mereka telah mengambil kendali politik atas sistem ekonomi di Barat. Maksud saya begini, pada tahun 2008, Anda tentu ingat, Henry Paulson harus memohon kepada Kongres agar memberi mereka dana talangan sebesar $700 miliar untuk sistem perbankan. Karena kalau tidak, semuanya akan runtuh. Saat itu, para bankir harus dan meminta persetujuan untuk dana talangan. Sekarang, mereka telah menyingkirkan hal itu. They have completely done away with that. So, Japanese banks, American banks, British banks. Jadi bank-bank Jepang, bank-bank Amerika, bank-bank Inggris, bank-bank Eropa Barat, maksud saya, bank-bank sentral sekarang bisa menyediakan likuiditas tanpa batasan kepada sistem perbankan mereka. Jadi apa artinya ini? Artinya misalnya, jika aset JP Morgan di Timur Tengah ambruk, jika aset itu tidak lagi menghasilkan pembayaran, jika para kliennya tidak lagi membayar utang mereka, ini bisa berisiko menenggelamkan JP Morgan. Kecuali, katakanlah JP Morgan pergi ke The Fed dan berkata, begini, kami punya semua aset ini, dan ini aset yang bagus. Karena, Anda tahu, seluruh situasi di Timur Tengah itu, Trump akan menang. Kami akan mengalahkan Iran, dan semuanya akan baik-baik saja. Jadi, ini aset yang bagus. Tetapi saat nilainya terganggu. Jadi kenapa kalian tidak menerbitkan uang tunai untuk kami? Dan kami akan menerbitkan obligasi untuk kalian. Kami akan menerbitkan obligasi JP Morgan, dan kalian akan meminjamkan uang ini kepada kami. Dengan begitu, kami akan liquid secara finansial. Namun aset-aset ini hanya akan mengalami penurunan nilai sementara, sampai kami merebut kembali wilayah jajahan kami di Timur Tengah. Dan tentu saja The Fed, karena mereka tidak bisa mengambil risiko runtuhnya sistem perbankan, akan begitu saja mencetak uang dari ketiadaan untuk menutup semua lubang ini bagi JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, siapapun yang membutuhkannya. Karena bank besar manapun yang penting secara sistemik dalam sistem itu, di Amerika Serikat, di Inggris, di Eropa, dimanapun, kalau gagal, bisa memulai efek domino yang akan menghancurkan sebagian besar sistem keuangan di Barat. Proportion of the financial system in the West, which would usher in a depression, yang akan memicu depresi ekonomi, keruntuhan ekonomi, kebangkrutan massal, pengangguran besar-besaran, dan seterusnya. Jadi untuk menghindari itu, bank-bank sentral akan terus mencetak uang dan menjalankan program pelonggaran kuantitatif tanpa batas untuk menutup semua lubang ini. Karena mereka bisa. Karena yang dibutuhkan hanyalah mencetak uang. Bahkan sebenarnya tidak perlu mencetak kertas. Mereka cukup menciptakan mata uang secara digital, lalu memberikannya kepada para klien mereka, kepada bank-bank mereka, bank-bank yang menjadi anggota sistem Federal Reserve. Lalu bank-bank itu akan memiliki likuiditas tanpa batas dan tidak akan gagal. Tetapi, semua penciptaan uang dari ketiadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan hiperinflasi. Jadi, ini persis sindrom yang menjadi penyebab hampir setiap hiperinflasi yang kita alami pada abad ke-20. Pada dasarnya, dalam sistem seperti di Venezuela, Argentina, atau Zimbabwe, sistemnya mulai gagal. Utang perusahaan menjadi tidak mungkin dibayar. Bank-bank menanggung risikonya. Bank-bank akan gagal, yang berarti seluruh sistem ekonomi akan runtuh. Akan terjadi kebangkrutan. Orang-orang akan kehilangan pekerjaan secara massal. Dan karena itu, yang selalu dilakukan otoritas moneter menetapkan strategi. Ini terjadi di Uni Soviet, Zimbabwe, dan seterusnya. This happened in the Soviet Union and Zimbabwe and Argentina and so forth. You get hyperinflation, you get
Anda akan mengalami hiperinflasi. Pada dasarnya, Anda akan mengalami stagnasi ekonomi. Anda akan melihat kehancuran kelas menengah. Dan pada akhirnya, Anda akan mengalami keruntuhan akibat inflasi. Pada dasarnya, inflasi menyelamatkan sistem dengan merampok semua orang lain di masyarakat. Dan mereka tidak merampok Anda dengan masuk ke rekening bank lalu mencuri uang Anda, karena itu terlalu kentara. Cara mereka merampok Anda adalah dengan mengencerkan daya beli uang Anda dengan memberikannya lebih dulu kepada bank-bank mereka. Jadi orang-orang mendapati bahwa mungkin mereka punya uang di bank, tetapi uang yang mereka andalkan untuk masa pensiun kini mungkin hanya cukup untuk mengisi satu tangki bensin. Jadi, kemungkinan besar begitulah cara krisis ini akan terurai. Karena alternatifnya, yaitu keruntuhan finansial dan ekonomi, terlalu berisiko secara politik bagi kelompok penguasa. Sebab kalau Anda menghancurkan perekonomian dan akhirnya ada puluhan juta orang menganggur di jalanan, maka Anda berisiko kehilangan kendali atas seluruh sistem. Anda berisiko menghadapi revolusi atau perang saudara atau sesuatu semacam itu. Itulah pola keruntuhan yang kita lihat di Uni Soviet. Dan Uni Soviet sendiri beritis krisis finansial itu. Begitu juga Jerman Weimar. And so did, Weimar Germany. And, Germany up until... Dan Anda tahu, Jerman hingga Perang Dunia Pertama adalah kekuatan ekonomi dunia yang pertumbuhannya paling pesat. Antara katakanlah tahun 1875 dan 1914, Jerman sangat makmur. Industrinya berkembang pesat. Segalanya tampak berjalan ke arah yang benar bagi Jerman. Sampai Anda tahu, Perang Dunia Pertama dipaksakan kepada Jerman. Kita dibohongi soal itu dalam pelajaran sejarah. Kejadiannya tidak seperti yang mereka ceritakan kepada kita. Pada dasarnya, perang dipaksakan kepada Jerman melalui manipulasi yang serupa dengan cara perang dipaksakan kepada Rusia pada tahun 2022. Lalu Anda tahu, Jerman mulai perlahan-lahan runtuh dari dalam. Dan lagi, pencetakan uang tanpa kendali, itulah yang menyebabkan hiperinflasi Weimar tahun 1922. Dan pada dasarnya, seluruh tabungan semua orang terkuras sampai nol. Everybody's savings were depleted to zero, basically. Anda tadi menyebut mengapa penting untuk, saya kira, mempertahankan ilusi bahwa Iran masih bisa dikalahkan jika ingin aliran uang terus berjalan. Apakah Anda melihat logika yang sama dari sisi ekonomi terkait mengapa negara-negara Eropa begitu enggan menerima kekalahan di Ukraina, bahkan enggan memulai perundingan apapun? Karena mereka telah menyita banyak aset Rusia. Mereka memberikan banyak uang kepada Ukraina yang mereka sebut sebagai pinjaman. Dan banyak pinjaman ini didasarkan pada gagasan bahwa Rusia suatu hari akan membayar reparasi, yang merupakan asumsi sangat aneh jika Rusia sedang memenangkan perang. Namun, secara keseluruhan, mereka perlu terus mengalirkan uang ke Ukraina agar punya peluang untuk mengalahkan Rusia. Tetapi, apakah ini juga bagian dari logika ekonominya? Karena saya terus berpikir, saya tidak tahu seberapa banyak aset Rusia yang disita itu sudah mereka gunakan, nomaristitini mesyuar hasilnya. Swaya I am feeling, sebesar small logika ini goes balik to mampu ini grinsam at art, nimmenimamayan ball. Inability of the Europeans to accept peace at some point. I think that the economic logic is absolutely central, because Menurut saya, logika ekonominya benar-benar sangat penting. Karena banyak uang yang berpindah tangan ini berbentuk pinjaman. Maksudnya, Ukraina diberi pinjaman oleh negara-negara barat. Selain itu, Ukraina juga menjual banyak obligasi kepada investor swasta barat. Nilainya puluhan miliar dolar. Sekarang, kalau Anda memegang pinjaman ini, kalau Anda pemilik obligasi ini, dan katakanlah nilainya 50 sen per dolar, lalu besok media arus utama di barat mengakui bahwa perang ini kalah dan pertempuran ini harus dihentikan karena pria-pria Ukraina tewas tanpa alasan yang baik. Obligasi-obligasi ini kemungkinan akan turun mendekati nol. Jadi, para pemegang obligasi akan menghadapi kerugian total. Lalu ada hal lain. Mereka tidak akan bisa berpaling ke Bank of England dan berkata, obligasi-obligasi ini akan sama amannya dengan uang di bank. bonds are going to be good as money in the bank,
they're temporarily impaired because Ukraine is suffering a crisis. Nilainya untuk sementara terganggu karena Ukraina sedang mengalami krisis. Tetapi ini obligasi yang bagus. Jadi kami ingin memperoleh pinjaman dengan menjaminkan obligasi ini. Karena itu, Anda seharusnya mengakuinya dolar untuk dolar. Sebab inilah yang benar-benar terjadi pada musim panas 2024. Bank of England mengumumkan bahwa mereka masuk ke pasar repo. Mereka mengatakan bahwa biasanya di pasar repo, bank sentral akan menerima agunan dengan risiko yang sangat rendah sebagai imbalan untuk pinjaman, untuk uang tunai, untuk mata uang. Jadi Anda harus memiliki obligasi pemerintah Inggris, atau obligasi pemerintah Amerika Serikat, atau obligasi pemerintah Prancis dalam neraca Anda, agar Bank of England mengatakan, oke, ini aset yang bagus, kami akan mengakuinya sebagai agunan, dan kami akan memberikan pinjamannya. We'll recognize them as collateral, and we'll give you the loan. And so, a lot of bonds. Jadi, banyak pemegang obligasi di Barat memiliki obligasi Ukraina ini. Saat itu, menurut saya, obligasi tersebut diperdagangkan di kisaran 60-an, sekitar 60 sen per dolar. Lalu Bank of England mengeluarkan pernyataan tanpa menyebut Ukraina. Mereka bilang ya kami perlu masuk ke pasar repo, tetapi kami juga harus sedikit lebih berpikiran terbuka mengenai apa yang kami terima sebagai jaminan untuk, melakukan perjanjian repo atau pembelian kembali ini dengan lembaga keuangan lain. Yang pada dasarnya berarti, kami seharusnya menerima aset-aset yang sangat meragukan dan berisiko sebagai jaminan yang baik. Mereka tidak pernah menyebut obligasi Ukraina. Tetapi kalau Anda tahu apa yang sedang terjadi dan tahu cara membaca yang tersirat, pesannya cukup jelas. Kalau Anda memiliki obligasi Ukraina, jangan khawatir. Kami mendukung Anda. Anda bisa berbalik ke Bank of England, dan Anda akan ditawari likuiditas dolar untuk dolar. Anda tidak akan gagal gara-gara ini. Artinya, ada keputusan politik di tingkat sangat tinggi untuk mengatakan, kami akan memperlakukan semua aset ini sebagai aset yang baik, karena kami berniat memenangkan perang ini. Kami tidak akan pernah berhenti berusaha memenangkan perang ini, dan kami tidak akan pernah membiarkan Ukraina berhenti bertempur, menyatakan menyerah, atau merundingkan perdamaian dengan Rusia. Karena kalau itu terjadi, penurunan nilai semua aset ini akan menjadi permanen, dan ratusan miliar dolar kekayaan orang-orang, kekayaan para pemegang obligasi, maksud saya, akan lenyap dalam semalam. Jadi, orang-orang di puncak piramida keuangan itulah yang tidak akan pernah membiarkan perang ini berakhir. Dan Anda tahu, hal yang persis sama bisa dikatakan tentang Iran, tentang perang di Iran. Namun, perang dengan Iran juga punya dimensi lain. Kembali ke yang Anda katakan tadi soal perlombaan AI. Mengapa ini sangat penting? Tampaknya seluruh perang energi, yaitu sistem petrodolar, merupakan komponen kunci dalam hal ini. Negara-negara Teluk mendapatkan keamanan dari Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, mereka menjual minyak dalam dolar AS. Dolar AS itu kemudian mereka investasikan kembali di Amerika. Dan saya bertanya-tanya, seberapa besar hal itu digunakan untuk menggelembungkan gelembung AI tersebut? Karena jika negara-negara Teluk merasa bahwa aliansi mereka dengan Amerika Serikat justru mengundang bencana, alih-alih menjaga keamanan mereka, mereka mungkin sangat tergoda untuk melepaskan diri dari pengaturan keamanan dengan AS, lalu membuat kesepakatan mungkin dengan Iran, China, atau pihak-pihak lain. Dan bagaimanapun kalau ekonomi mereka benar-benar hancur, sektor energi mereka hancur, mereka tidak akan punya uang untuk berinvestasi di Amerika Serikat secara keseluruhan. Seberapa besar itu bisa, saya kira, memecahkan, meletuskan seluruh gelembung AI di Amerika Serikat. Karena sejauh yang saya pahami, ini salah satu masalah utama di Amerika Serikat. Maksudnya, mereka sebenarnya tidak punya kemampuan untuk memonetisasi AI mereka itu belum benar-benar berhasil. Jadi, mereka terus bergantung pada, bukan subsidi, tetapi gelembung ini sangat penting untuk menjaga seluruh sistem itu tetap hidup. Yang ingin saya katakan, tampaknya ini bisa runtuh. Apakah Anda melihat serangan itu? Apakah Anda melihat posisi rentan negara-negara Teluk akan berdampak pada pasar AI dan seluruh gelembung yang sekarang ada di Amerika Serikat?
Yes, but you see the difficulty in answering this question. Ya, tapi begini, Glenn, kesulitan dalam menjawab pertanyaan ini adalah pasar. Saat ini, pasar agak sedikit skizofrenik. Sangat sulit menafsirkannya. Sangat sulit memahami bagaimana pasar menafsirkan peristiwa geopolitik akhir-akhir ini. Jadi apa yang baru saja Anda paparkan sangat masuk akal. Tetapi pasar tidak harus mengakuinya, dan mereka tidak harus setuju dengan Anda. Ini sangat misterius bagi saya. Sebagai contoh, saya rasa pada Sabtu, 14 September 2019, Houthi melancarkan serangan rudal terhadap fasilitas Saudi Aramco di Abqaiq, Arab Saudi, yang dekat dengan Teluk Persia. Dan keesokan harinya, pada hari perdagangan berikutnya, yaitu hari Senin, harga minyak melonjak. Oil price surged. It had the largest surge in terms of dollars. Itu adalah lonjakan terbesar dalam sejarah jika dihitung dalam dolar per barrel. Harganya naik, saya kira, antara $8.50 sampai $9 per barrel, oke? Itu hanya satu serangan Houthi terhadap fasilitas Abqaiq milik Aramco, oke? Dan selebihnya kurang lebih normal. Tidak ada perang di Ukraina. Tidak ada perang di Timur Tengah juga, di Lebanon, Suriah. Situasi di Suriah pada dasarnya sudah selesai saat itu. Dan tidak ada perang antara Amerika Serikat dan Iran. Mereka masih terlibat dalam tarik ulur JCPOA itu, Anda tahu. Kemarin, jadi hari ini tanggal 28 Juli, pada tanggal 27 Juli, kemarin, mungkin bukan Houthi, mungkin milisi yang berbasis di Irak, yang juga bersekutu dengan Iran. Which are also allied with Iran, they struck the same Abqaiq. Mereka menyerang fasilitas Abqaiq milik Aramco yang sama di Arab Saudi. Bagaimana reaksi pasar pagi ini? Pasar turun, saya tidak tahu, 2%, 3%. Harga minyak, setelah turun sekitar 7% pada hari Senin kan? Jadi pada dasarnya, antara awal serangan-serangan itu, pada hari Minggu dan hari ini, yang merupakan hari Selasa, harga minyak turun lebih dari 10%. Turunnya sekitar 12%. Padahal kita masih menghadapi gangguan yang belum terselesaikan di pasar minyak, yaitu penutupan Selat Hormuz. Sebelum perang, kira-kira 20% pasokan minyak global setiap hari melewati Selat Hormuz. Arab Saudi mengalihkan banyak ekspornya melalui Laut Merah dan Bab al-Mandab, kan? Ansar Allah menutup Bab al-Mandab bagi lalu lintas minyak Saudi. Mereka menyerang fasilitas-fasilitas Saudi di Laut Merah, Yanbu dan Jazan. Saya lupa namanya pada dasarnya. Tetapi, mereka menimbulkan kerusakan sangat besar pada fasilitas ekspor minyak Saudi di Laut Merah. Lalu pada hari Minggu, mereka menyerang pipa yang membentang dari timur ke Yanbu, menuju terminal-terminal ekspor di Yanbu. Kemudian, sebuah milisi dari Irak menyerang Abqaiq. Jadi situasinya benar-benar sangat buruk, berkali-kali lipat lebih parah daripada yang terjadi pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2019, pasar bereaksi dengan lonjakan harga minyak yang sangat tajam. Dan hari ini, harga minyak, entah kenapa, justru anjlok. Sekarang, pasar merespons persis ke arah yang berlawanan dari yang semestinya kita perkirakan. Situasinya jauh lebih buruk daripada yang kita alami pada 2019 ketika terjadi serangan terakhir terhadap fasilitas Abqaiq ini di Arab Saudi. Tepat, reaksi yang benar-benar berlawanan. Jadi, pasar bereaksi seolah-olah ada banjir kabar baik yang masuk ke pasar. Produksi minyak katanya melonjak sangat tinggi. Ada kelebihan pasokan minyak, semuanya fantastis. Dan menurut saya, itu sama sekali tidak benar. Saya pikir hal itu dicapai melalui manipulasi pasar dalam bentuk apapun. Maksud saya melihat komentar pasar yang mengatakan bahwa seseorang melepas sekitar 100.000 kontrak minyak mentah Brent ke pasar sebelum sesi reguler perdagangan minyak mentah Brent dibuka pada Senin pagi. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi kemungkinan besar benar. Mendekati kebenaran, karena entah bagaimana hal-hal seperti ini terjadi. Lalu pemerintahan Trump mencoba menenangkan pasar dengan siklus yang terus berulang. Oh, kami membom Iran. Oh, mereka menelepon kami. Mereka meminta kami untuk berhenti. Mereka ingin bernegosiasi. Ini akan berakhir.
kami akan membuka Selat Hormuz. Seseorang menghitung, dan sudah lebih dari 20 kali Trump mengumumkan bahwa Iran ingin bernegosiasi, bahwa mereka ingin membuka Selat Hormuz. Dan besar melalui sebuah kali. Sekutup time ituatan. Padahal tem dia itu lambat, ni pereaksi, tahap asili psikologi. React to psychological manipulation, but you know, fool me once, fool me Tapi, Anda tahu, sekali dibohongi, 2 kali dibohongi. Setelah 20 kali lagi, kadang-kadang, Anda tahu, orang akan mengira mereka akan berkata ya, kami tidak lagi percaya kepada Anda. Jadi kemudian, Anda tahu, juga harus ada penjualan besar-besaran posisi short tanpa lindung nilai, kan? Dan ini membawa kita ke wilayah yang sangat berbahaya. Karena sekarang Anda sedang bicara tentang kehancuran integritas pasar barat. Integritas yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki, tetapi setidaknya sebagai tampilan luarnya, itu ada. Kebanyakan orang percaya bahwa pasar barat, tempat perdagangan berlangsung secara terbuka dan jujur, proses pembentukan harganya sah, dan sebagainya. Tapi sekarang, bahkan anak-anak sekolah pun makin sulit untuk tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Not to notice that something is very, very wrong. And I'll just say this, you know, I rolled into my home. Dan saya hanya ingin mengatakan ini. Tadi malam, Senin malam, saya tiba di kota asal saya. Biasanya begitu sampai, saya langsung pulang. Kali ini saya berpikir, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi saya akan mampir ke pom bensin dan mengisi tangki, supaya saya yakin tangki saya penuh kalau saya perlu pergi ke suatu tempat. Jadi sebelum pulang, saya pergi ke pom bensin. Dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, saya datang ke pom bensin, lalu petugasnya berkata kepada saya, bahan bakarnya habis, tidak ada setetes pun. Teruslah berkendara. Syukurlah, saya menemukan bensin di pom bensin berikutnya. Tapi begitu orang melihat pom bensin menolak mobil karena tidak punya bahan bakar, reaksi mereka berikutnya adalah mengemudi ke pom bensin pertama berikutnya. Orang-orang akan membeli secara panik. Dan begitu itu mulai terjadi, akan muncul kelangkaan, lalu antrean panjang di pom bensin. Setelah itu, sangat sulit menjelaskan mengapa harga minyak bisa turun ketika kita sedang mengalami kelangkaan. Jadi saya pikir pada akhirnya akan ada perhitungan. Dan seperti yang saya tulis dalam laporan saya pagi ini, setiap kekaisaran yang sedang menuju kemunduran selalu berusaha membengkokkan hukum ekonomi agar sesuai dengan kehendak mereka. Dan pada akhirnya, asal. Jadi kali ini juga akan seperti itu. Kita akan masukin deeper inflasi tinggi dan stagnasi ekonomi. Dan menurut saya, pada titik ini kapasitas mempertinggi. Ini hanya soal waktu. Kalau kita sedang menyaksikan manipulasi pasar seperti ini, saya rasa investor cerdas akan membeli minyak sekarang, mengingat harganya ditekan rendah secara artifisial. Ngomong-ngomong, sebelum kita akhiri, apakah Anda punya saran soal kemana sebaiknya menempatkan uang cerdas saat ini? Apa yang Anda lakukan ketika menghadapi masalah seperti ini? What do you do when you're facing this kind of troubles? Well, you know, we are all very, very vulnerable. Kita semua sangat rentan terhadap sistem perbankan. Kalau sistem perbankan runtuh, orang-orang bisa mendapati diri mereka tidak punya uang. Kurang lebih seperti yang terjadi di Yunani dan Siprus pada tahun 2008 dan 2009. Jadi saya menyarankan orang-orang untuk menarik sebagian uang tunai dari bank mereka dan menyimpannya dalam bentuk uang tunai. Saya juga menyarankan mereka untuk mempertimbangkan membeli emas dan perak fisik. Tapi saya juga ingin ini bukan solusi untuk krisis. Ini adalah penyangga. Uang tunai, emas, dan perak itu bersifat sementara. Itu adalah aset pasif. Apa ya sebutannya? Tempat berlindung sementara. How do you call it? A temporary refuge. You still need to participate in the economic system, and I think Anda tetap perlu berpartisipasi dalam sistem ekonomi. Dan saya pikir, salah satu gagasan bagus adalah mencoba menemukan skema pertanian bagi hasil. Pada dasarnya, para petani kita juga bangkrut secara massal karena mereka membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan usaha mereka. Dan biasanya mereka pergi ke bank. Bank biasanya punya 1000 cara untuk mendorong petani menuju kegagalan. Lalu orang-orang di sisi lain punya sejumlah uang,
punya tabungan, mereka perlu menginvestasikannya pada sesuatu. Tapi sekali lagi, kalau bank gagal, Anda akan kehilangan semua itu. Jadi pertanian bagi hasil adalah sebuah skema ketika orang-orang pada dasarnya bekerja sama dengan para petani. People basically come together with farmers, and farmers get funding from people. Dan para petani mendapat pendanaan dari masyarakat. Namun bukan dalam bentuk pinjaman bank. Pendanaan itu bisa berupa pinjaman dari warga atau berupa kepemilikan saham. Jadi katakanlah, seorang petani membutuhkan 100.000 euro dan saya punya 5.000 euro untuk diinvestasikan. Saya bisa bergabung dengan orang-orang lain dan berkata, kita kumpulkan 100.000 euro untuk Anda. Dan jika Anda tidak bisa membayar kami dengan uang, Anda bisa membayar kami dengan barang. Anda menghasilkan susu, telur, daging, sosis, apapun itu. Kentang, Anda akan memberikan itemi sebagai pembayaran kembali atas pendanaan ini. Jadi ini bisa baik bagi para petani, karena Anda tidak akik menyita kembali pertah, kan? Dan ini juga bisa baik bagi masyarakat. Dan bagian terbaiknya, seluruh pengaturan ini bisa dilakukan di luar sistem perbankan. Artinya, kalau sistem perbankan gagal dan Anda punya pengaturan seperti ini dengan petani, Anda tetap bisa menerima pembayaran dalam bentuk telur, ayam, kentang, atau apapun yang dihasilkan oleh pertanian itu. Jadi menurut saya, ini sangat kreatif. Namun kita memang membutuhkan solusi kreatif saat ini. Dan saya rasa, kalau ini sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak, maka ini mungkin salah satu pengaturan yang patut dipertimbangkan. Karena kita akan membutuhkan makanan ketika keadaan memburuk, dan para petani akan membutuhkan pendanaan. Jadi, ini bisa menjadi salah satu cara yang membuat komunitas jauh lebih tangguh dibandingkan jika kita semua bergantung pada bank dan supermarket. Alex, terima kasih banyak. Umeng, umabas just korker kurasi, juwiumik, and umabuk promogs bainar kuelth. Jadi stealth, that. So thanks again. Mang siglen, Glenn semang bing rest there into. Steph right winger.